Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, sehat pikiran, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Di dalam kehidupan, pasti ada saja orang yang membenci kita. Bagaimana untuk menghadapinya? Dan bagaimana untuk cara menyikapinya? Setelah yang satu ini. Jadi gini lur, ada yang bertanya, salah satu subscriber saya, mengenai pertanyaan yang tadi. Bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita, dolim terhadap kita, memfitnah kita, menjelek-jelekan kita dari belakang? Sebenarnya bukan hal aneh. Memang dalam kehidupan pasti ada saja orang yang seperti itu, dan tergantung kita menyikapinya. Sebelum saya lanjut, nanti di akhir video akan saya kasih amalan untuk hal-hal semacam ini, agar orang suka kepada kita, merasa gentar setelah menghadapi kita, di belakang dia koar-koar, pas bertemu dia malu. Nanti di akhir video. Jadi jangan di skip ataupun dilangsungkan ke akhir, karena di akhir dan awalan ada sesuatu yang saling berkaitan. Sebelum saya bahas hal-hal semacam ini, sangatlah wajar loh. Kadang saya suka lucu juga gitu, orang yang gak mau dibenci, orang yang merasa benar, orang yang benar-benar merasa paling risih dengan orang yang membenci kita, padahal itu hal wajar. Karena begini loh, ada manusia yang sangat mulia, ya, sangat mulia, sangat dicintai oleh Allah, manusia yang benar-benar sempurna, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun sangat ingin menjadi umatnya. Pasti kalian tahu siapa. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia mulia, dia sempurna, dia dicintai oleh Allah dan akan memberikan syafaat kepada kita. Perfect istilahnya, tidak ada cacat. Tapi tetap saja ada yang membenci, ada yang memfitnah, ada yang menghina, bahkan ada yang mengajak perang. Lantas kita, orang biasa, wajar-wajar saja. Wajar ada hal-hal seperti itu. Tergantung kita menyikapinya. Simpel saja sebenarnya lor. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu bersabar. Yang kedua itu istilahnya diam dan menghindar. Yang terakhir itu lawan. Maksudnya apa? Oke, saya jelaskan. Sabar. Kalau mau jadi orang sabar jangan tanggung. Mau sabar-sabar sekalian, jangan ada batas. Sambil didoakan. Doanya apa? Nanti di akhir video. Yang insya Allah sangat akan berpengaruh jika diamalkan dengan benar. Dan yang kedua apa? Yang kedua itu diam dan menghindar. Kalau sekiranya kita risih, benar-benar malas menghadapinya, hindari, jauhi, doakan. Suatu saat juga dia sadar kok. Jika memang kamu benar, suatu saat dia sadar kok yang menjelekan. Itu pun jika kau benar. Harusnya kita mengkoreksi diri dulu sebelum kita bertindak. Dan yang terakhir apa? Lawan. Dengan cara apa? Dengan cara bijaksana, dengan baik. Samperin lur, klarifikasi, ajak ngobrol dengan baik-baik. Ada satu kisah ya, saya pribadi, kita sharing aja, belajar bersama ya lur. Karena tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah semata. Dan yang mulia hanya Rasulullah, tidak ada lagi. Ada kisah pribadi berkaitan dengan amalan di akhir video, nanti saya jelaskan. Ada kisah pribadi. Saya dihina, dibenci, ditantang, dan difitnah. Dari mana? Dari belakang. Ada teman saya kan, katanya itu ada orang yang bilang kayak gini. Siapa? Di desa ini namanya si Pulan. Kita beri nama aja Pulan ya. Kata saya, jangan kasih tahu saya jika ada kabar-kabar seperti ini lagi.
Pokoknya saya tidak ingin mendengar hal-hal seperti ini. Berhubung saya udah mendengar loh. Ya kebetulan saya ada pasien di daerah situ, di desa situ. Saya samperin. Sekalian saya ke teman saya kasih tahu kesimpulan saya lagi ada di sini. Kebetulan dia sangat menantang sekali gitu, kayak yang risih gitu sama saya. Ya udah, alhamdulillah waktu itu saya sering mengamalkan amalan yang nanti saya jelaskan. Saya beres meruqyah pasien dan semuanya sudah beres. Datanglah si Fulan. Saya sambut dengan benar-benar dengan senyum. Apa kabar Fulan? Saya tepuk bahunya. Apa kabar? Sehat? Sesuatu yang datang dari hati pasti akan sampai ke hati pula lor. Karena jika kita menimbulkan rasa benci lagi, menimbulkan rasa dendam lagi, pasti feedbacknya pun akan beda. Keburukan dengan keburukan menghasilkan keburukan lagi yang baru. Sampai seterusnya, tidak ada endingnya. Seperti itu terus. Akhirnya gimana? Dia seperti rasanya malu gitu sama saya. Akhirnya diam, dan di akhir cerita dia curhat. Dan akhirnya dia minta maaf. Seperti itu satu contoh ya. Banyak kisah-kisah yang lain yang sebenarnya saya alami. Jadi begitu lor, hal-hal seperti itu sudah biasa. Kembali lagi ke awal tadi, kalau mau sabar sekalian, jangan ada batas. Sabar itu benar-benar meningkatkan pahala kita. Kita digunjingkan, kita difitnah, kita dijelek-jelekan. Kalau kita tidak merasa, pahala orang yang menjelek-jelekan kita berpindah ke kita. Luar biasa kan? Kalau kamu sabar itu juga. Tapi jangan tanggung lor. Kalau mau diam dan menghindar, hindari, jauhi. Ya, sambil didoakan. Suatu saat juga kalau memang kamu benar, dia akan sadar dan berubah. Lawan, klarifikasi, samperin, luruskan. Kalau dia membenci kita, bahas masalahnya apa. Cari jalan keluarnya dengan baik. Beres kok kalau hati kita tenang. Gitu. Dan untuk amalannya apa Kang itu? Nah, ini amalan sebenarnya simpel lur. Kalian harus mempunyai hobi mandi jam 12 ke sana, mau jam 1 mau jam 2 terserah. Katanya dingin Kang, kan berpenyakit, kata kesehatan juga, kata dokter. Kata siapa? Berpenyakit itu jika setelah maghrib sampai jam 12 itu berpenyakit. Karena saya pernah mengkaji dan mengaji di satu pondok pesantren, kata Ustadz Hisam Al-Ansori, beliau berkata, turunnya rahmat ke alam dunia, pergantian air itu, kualitas air itu dari jam 12 ke sana. Ternyata diteliti oleh kesehatan pun benar. Dari jam 1, jam 2 ke sananya itu kualitas air terbaik lor. Mandi, sholat 2 rakaat, sholat malam, perbanyak istighfar, mengingat dosa kita. Kita pun banyak dosa, saya pribadi pun banyak dosa lor. Istighfar, kita mengakui, karena orang yang sangat dicintai oleh Allah itu orang yang mau mengakui kesalahannya. Dan kedua apa? Sholawat perbanyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terapkan di hati, terapkan di pikiran, terapkan di badan. Hati kita akan sejuk menghadapi hal-hal seperti itu dengan tenang. Mau itu di motor, sedulur lagi di motor, baca sholawat. Daripada kita diem diri, ngelamun, mikirin yang gak jelas, mending sholawat. Banyak masalah, semua orang juga punya masalah. Karena yang namanya hidup, mau sampai kapanpun masalah tidak akan ada habisnya. Selama napas ini masih ada, masalah itu memberikan kita menjadi dewasa. Masalah itu datang agar kita bisa belajar. Kayak gitu lor. Amalannya itu setelah mandi jam 12, kalian amalkan. Amalannya akan saya sharing. Tapi untuk amalan ini dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Baca, pendek kolor. Amalnya seperti apa kan? Pertama, kalian baca bismillah 3 kali. Bismillah 3 kali ya. Syahadat sekali. Sallallahu ala Muhammad sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali. Dan yang terakhir, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Dan disambung dengan ayat, baca 3 kali juga. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa basyirni wa bil ghani illa mi'atin wa isrina sanatan wallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Dibaca 3 kali setelah selesai sholat 5 waktu ya. Dan dibaca sholat malam kalian ya. Pertama, kalian perbanyak istighfar, sholawat, disambung dengan amalan yang tadi yang diawali dengan bismillah 3 kali sampai yang terakhir ayat yang Allahumma ja'alni mahbuban. Nanti saya tulis di deskripsi agar lebih enak ya. Setelah beres itu terserah kalian mau baca Al-Quran, mau zikir yang lain, bebas, terserah kalian. Baca dengan istiqomah,
insya Allah pengaruhnya sangat luar biasa. Dan jika kalian ada masalah menghadapi orang-orang seperti itu, musuh, entah orang yang memang benar-benar sangat dendam terhadap kita, benci terhadap kita, atau kita mau menghadapi orang besar, atau kita mau menghadapi suatu kegiatan yang memang itu untuk hal-hal pekerjaan kalian, apapun itulah, baca Bismillah 3 kali, syahadat sekali, Shallallahu alaihi Muhammad sekali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali, sama ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali, Lur. Disambung ayat yang tadi, Allahumma ja'alni mahbuban bi qulubil mu'minina wa basyirna bil ghani ila mi'atin wa ishrina sanatan wallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Baca itu ya, nanti di deskripsi saya jelaskan lah. Saya tuliskan maksudnya. Ya mungkin seperti itu aja, Lur. Jadi jangan riskanlah sama hal-hal seperti itu, biasa aja. Yang dibesarkan itu Allah, Rasulullah. Allah, Rasulullah. Itu aja. Jangan takut sama orang-orang di sekitar kita, apalagi sama setan yang tidak terlihat. Itu ada amalannya. Untuk lebih jelas lagi nanti ke depannya saya akan buat video-video yang memang langsung praktek masalah keilmuan, survei ke tempat-tempat yang tanda kutip, survei ke tempat-tempat yang bersejarah. Banyak video-video nanti saya ke depannya. Oke, Lur? Pokoknya pantengin terus channel saya. Di like, jika kalian suka, di komen untuk ngasih pendapat ataupun sejenisnya, dan hal-hal lainnya. Di share ke teman-teman kalian jika ini video bermanfaat. Oke, Lur? Salam seduluran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.